Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai khasiat membaca surah-surah dalam Al-Qur'an. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya An-Nawawi atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Kalau kemarin kita membahas mengenai tentang anjuran membaca Al-Quran karena begitu besarnya keistimewaan dan pahala di dalamnya. Pada bab yang lalu dijelaskan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, surat apapun, ayat apapun, maka baginya akan mendapatkan pahala per hurufnya. Sebagaimana disebutkan bahwa man qara'a harfan fi kitabillah falahu bil hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya kebaikan. Begitu juga dalam hadis yang lainnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian semua Al-Quran karena dengan gemar membaca Al-Quran kalian akan mendapatkan syafaat pada yaumul kelak nanti. Nah, kalau kedua hadis tadi membahas atau menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran satu huruf saja atau surat manapun saja, secara umum, dalil-dalil umum membaca Al-Quran surat apa saja, ayat apa saja, mendapatkan pahala per hurufnya, pahala kebaikannya, kemudian mendapatkan syafaat pada yaumul kelak nanti. Maka kali ini yang kita bahas adalah terkait tentang ayat atau surat-surat yang khusus sebagaimana disebutkan dalam kitab ini halaman 322, Babul Hassi ala suwarin wa ayatin makhsusatin, bab mengenai anjuran untuk membaca surah-surah atau dan ayat-ayat tertentu atau terkhusus. Nah, artinya kenapa demikian? Selain adanya pahala, khasiat dalam surah-surah yang khusus tersebut, di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat khusus ini, kita kalaulah kita tidak mampu membaca satu surah yang panjang atau beberapa halaman dalam Al-Quran, beberapa juz dalam Al-Quran dalam satu hari atau beberapa hari, atau bahkan ada di antara kita yang sulit untuk menghatamkan Al-Quran, maka kita lebih memilih beberapa surat atau ayat-ayat tertentu yang di dalamnya mendapatkan keistimewaan daripada surah-surah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang hadis yang akan kita baca pada kali ini, hadis yang pertama, an Abi Sa'id Rafi ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Sa'id Rafi bin Mu'alla berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, kata sahabat Rafi bin Mu'alla, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an, maukah anda saya beritahu a'zama surah fil Qur'an, seagung-agungnya atau surah paling agung di dalam Al-Quran, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Fa akhadha biyadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan saya. Falamma aradna an nakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Nah, ketika kami hendak keluar dari masjid, maka saya teringat dan kemudian mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qultu,
Wahai Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'dama suratin fil Qur'an. Tadi engkau akan memberitahu kepada saya surah yang paling agung, surah yang paling azam di dalam Al-Qur'an. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban bahwasanya seagung-agungnya surah di dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud dengan Alhamdulillahirabbil alamin adalah surah Al-Fatihah. Wahia sab'ul masani, yaitu surah yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim utitu, yaitu Al-Quran yang agung yang Allah berikan kepada saya. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang surah Al-Fatihah ini, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menafsirkan dalam kitab tafsirnya Mirahul Labid atau yang lebih dikenal dengan kitab tafsir Al-Munir, menjelaskan bahwa surah Al-Fatihah ini setidaknya mencakup 4 ilmu. Wahia mustamilatun ala arba'ati anwa'il ulum, yaitu surah Al-Fatihah mencakup daripada 4 keilmuan. Yang pertama adalah ilmu usul, yaitu ilmu mengenai tentang akidah Islam tentunya. Itu terdapat dalam ayat yang kedua, yaitu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua yaitu ilmu furu', yaitu atau yang lebih kenal dengan ilmu syariah, terdapat dalam surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat iyyaka na'budu, hanya padamulah kami menyembah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak, yaitu terdapat dalam ayat selanjutnya iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami memohon. Kemudian yang keempat adalah mengenai tentang ilmu sejarah atau ilmu tarikh, di mana terdapat dalam ayat yang akhir, yaitu suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Para pemirsa Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan daripada Syekh Nawawi tadi, begitu juga mengenai hadis mengenai anjuran membaca surah ayat atau surah-surah tertentu, khususnya dalam surah Al-Fatihah ini, maka tentunya wajar seandainya kita sebelum memulai pengajian terlebih dahulu kita memulainya dengan baca Al-Fatihah. Sebelum seorang MC memulai acaranya terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah, atau pada momen-momen tertentu atau acara-acara kebaikan, acara-acara yang bernilai baik, maka biasanya kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Itu semua tidak lain adalah kecuali agar kita mengambil barokah daripada surah Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran, khususnya ada surah Al-Fatihah. Karena tidak mungkin atau jarang sekali kita mengamalkan sebelum memulai acara kita membaca seluruh surah-surah dalam Al-Quran. Nah, biasanya yang kita pilih adalah surah Al-Fatihah, dan ini merupakan dalil atau hujjah yang disampaikan atau diberikan oleh para ulama bahwasanya boleh-boleh saja bagi kita untuk mengkhususkan atau membaca secara khusus surah-surah di dalam Al-Quran. Dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah yang di dalamnya yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surah Al-Fatihah adalah merupakan surah seagung-agungnya surah di dalam Al-Quran, atau surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.